dengan siapa di sini? Aku dengan Langit. Oke, halo Langit, salam kenal ya. Sebelumnya aku mengucapkan banyak terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk berbincang masalah konflik kamu kali ini. Kira-kira kamu sudah siap belum untuk diberikan beberapa pertanyaan? Ya. Siap. Oke deh, aku langsung aja ya. Jadi yang pertama itu aku mau nanya mengenai sekilas beberapa konflik kamu, tapi apakah benar kamu ini adalah pihak utama yang menimbulkan konflik ini terjadi? Siapa saja pihak yang kamu libatkan dalam konflik ini dan apa hubungan kamu dengan pihak tersebut? Aku izin menjawab. Jadi benar aku yang menimbulkan konflik tersebut. Tapi aku emang dari diri akunya nggak sengaja untuk menimbulkan konflik tersebut. Orang yang aku terlibat itu dari anggota aku sendiri dan aku sebagai anggota intinya. Jadi konflik itu karena kalian sama-sama lagi di lingkupan organisasi. Jadi kira-kira awal mula munculnya konflik ini tuh gimana? Coba dong jelasin. Jadi itu teater itu ngadain casting atau pemilihan peran. Nah itu tuh di hari Jumat tanggal 5 apa gitu, pokoknya April kalau nggak salah. Terus di situ tuh emang sutradara menyuruh kita untuk reading atau baca naskah ya kan. Setelah itu sutradara itu nanya setiap masing-masing anggota apakah dia ada pemilihan peran, pemilihan karakter yang dia mau gak gitu kan. Terus aku situ juga sempat suzon gitu, aku kayak ayo dong, masa kalian dari rumah nggak ada yang nyiapin menjadi karakter apa gitu kan, karena nggak ada yang milih ya kan. Akhirnya sutradara milih sesuai dengan objektifnya dia yang menurut dia itu cocok. Setelah itu ada 5 orang yang nggak kepilih kan, terus kita sebagai penonton di situ melihat orang-orang yang dipilih kan. Terus habis itu yang menonton itu disuruh berpendapat setelah mereka selesai. Nah aku di situ juga kayak bilang ke sutradara, ini nih yang 5 orang ini mungkin ada mau jadi karakter apa, bisa dideskripsikan, siapa tahu dia cocok gitu kan. Terus akhirnya setelah itu aku dapat telepon dari pelatih aku. Nah katanya beliau nggak bisa datang karena ada kerjaan. Terus juga alumni yang datang ada keterbatasan, ada karena sakit, terus juga karena kerja gitu kan. Terus oke deh, akhirnya pelatih aku itu nyuruh buat bikin video masing-masing castingnya supaya dia bisa menilai gitu kan. Setelah itu ya udah tuh kita mendahulukan orang-orang yang emang ada kepentingan. Nah kita dahulukan. Terus tiba-tiba alumni teater itu datang, dia kayak kasih surprise gitu kan. Terus emang beliau ini datang untuk membahas keproduksian ataupun kayak cara menghasilkan uang gitu loh di teater, karena kan kita nggak boleh ada uang pas kan. Terus habis itu karena udah sibuk, udah chaos, udah kayak lebih fokus ke alumninya, jadinya kita lupa dengan orang-orang yang belum casting. Terus habis itu aku emang si Awan ini bilang ke aku nanti mau casting setelah temen aku ya gitu. Terus aku disitu bilang iya. Terus habis itu aku kayak lanjutin terus tuh omongan aku dengan alumni gitu kan, karena emang bener-bener bingung gitu kan, produksi itu kan penting. Terus habis itu sutradara ngingetin kayak ayo kita lanjut casting secara video gitu. Setelah itu dilanjut dah tuh. Terus habis itu aku soalnya nggak nyampein ke sutradara kan dia mau jadi apa gitu. Pas aku lagi lihat video-videonya, aku lihat dia belum. Terus aku bilang kayak gini, oh iya Awan belum gitu kan. Terus tiba-tiba dia lari keluar dari aula, terus dia ngunci diri di toilet. Setelah itu aku samperin dia, terus aku panggil, aku tanya permasalahannya apa, apakah ada permasalahan di rumah, ataukah dia lagi bad mood, ataukah emang dari kesalahan aku sendiri gitu kan. Terus akhirnya karena mungkin aku merasa dia itu enggan untuk ngomong sama aku karena salahnya sama aku, jadinya aku itu ada pihak penemah yang membantu aku untuk membuat dia itu speak up gitu kan. Iya sih, iya seperti itu sih. Walah, jadi begitu ya. Jadi mungkin ini bisa dikatakan kesalahpahaman yang dirasakan oleh si Awan. Tapi kenapa kamu bisa di hari itu kurang konsisten dengan pertemuannya? Kok bisa lupa sebenarnya apa yang membuat si Awan ini tiba-tiba memutuskan berlari untuk meninggalkan ruangan yang sama denganmu?
yang aku tahu itu mungkin dia ngerasa dia dilupain kali ya. Terus habis itu dia kayak ngerasa dia itu menggantungnya di situ, padahal dia udah nyiapin karakter yang dia mau. Terus aku tuh emang kesalahan dari diri aku sendiri, aku kurang engahin atau peka dengan lingkungan. Terus aku kayak terlalu sibuk dengan peran aku sendiri, terus gak ngeliat kondisi teman-teman yang lain. Tapi dari hal yang terjadi itu, kamu sebagai pihak yang bersalah, bagaimana tanggapan kamu mengenai si Awan ini? Tanggapan aku sih awalnya aku bingung ya, karena baru pertama kali ngeliat ataupun ngerasain secara langsung hal tersebut. Terus aku tuh kayak nggak yang melepas gitu lah, aku mau bertanggung jawab, aku mau menyelesaikan masalahnya, aku nggak mau yang dendam atau malah memperpanjang masalahnya, karena kan nanti kedepannya juga enggak nih, kayak senggang itu kan gak enak. Itu sih. Oke, jadi karena kamu memilih untuk berdamai, setelah itu apakah dari masalah ini kamu memutuskan caranya benar-benar tanpa ada paksaan gitu? Bener sih, aku tuh keinginan dari diri aku sendiri, aku pengen berdamai, aku pengen semua masalah itu selesai dengan baik-baik gitu sih. Oke, apakah ada campur tangan dalam konflik ini sebagai pihak netral? Bagaimana cara tindakan yang dilakukan oleh tim netral tersebut? Bener ada campur tangan. Pihak netralnya itu bantu aku dengan berbicara ke pihak yang merasa salah, bukan merasa salah sih, tapi dia merasa dia tuh diasingkan atau dilupakan gitu sih. Jadi kayak temenin dia, terus ajak dia ngobrol, terus kayak merangkul gitu, kayak ayo dong speak up, apa masalahnya, jangan diem aja, keluar dari toilet. Itu kan takutnya dia lama di toilet, kan itu kan ruang kecil ya, kemudian dia kenapa-napa kan gitu sih. Setelah dari hasil perdamaian itu, apa saja sih dampak yang diterima oleh kamu, terutama beberapa pihak yang terlibat juga? Dampaknya bagi aku mungkin dampak positifnya, aku lebih peka dengan lingkungan, aku lebih introspeksi diri gitu kan, kayak ya nggak bisa juga menyalahkan dianya kayak kok baperan banget gitu, nggak bisa, karena emang kesalahan dari akunya, aku ngelupain dia kan. Terus dampak negatifnya mungkin aku jadi lebih apa ya, dengan dia tuh beda gitu, jadi ada batasan, terus aku jadi lebih berhati-hati kalau misalnya berbicara dengan dia gitu. Terima kasih ya sudah menjawab pertanyaan wawancara kali ini. Semoga dengan adanya